Ibu Saudara, Shalom semuanya. Sekali lagi boleh dengan segala hormat kami undang yang di belakang boleh maju agak ke tengah. Kalau malu-malu ke depan agak ke tengah, supaya kita bisa nanti saudara-saudara kita yang lain yang mungkin terlambat boleh mengisi bangku paling belakang ya, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, tidak ada yang berpindah. Oh haleluya, sudah nyaman di tempat masing-masing. Haleluya. Tapi biarlah kita boleh semakin mendekat. Hari-hari ini banyak sekali pengganggu mencoba mengganggu hati pikiran kita untuk bisa menyembah Tuhan. Kalau kita diberikan Tuhan kesempatan hari ini, mari kita berikan waktu kita, hati kita, bahkan kita cari tempat yang terbaik untuk kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau hari ini. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ibadah kita, saya rindu kita salaman satu dengan yang lain. Boleh Bapak Ibu Saudara? Kita beranjak dari bangku kita masing-masing. Silahkan memberikan salam kepada kanan kirimu. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya, kita boleh kembali nanti ke bangku kita masing-masing. Haleluya. Kita salaman juga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita siapkan hati pikiran kita. Kita kembali duduk. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab anugerah Tuhan mempesona kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Kau Yesus Kala Raja yang berkuasa, yang bertahta atas hidup kami, yang kami sembah, yang kami percaya, yang kami agungkan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu. Amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu, buat kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang kami sembah di tempat ini.
Tiada Allah lain di hati kami selain Engkau Yesus Tuhan. Biarlah Engkau yang dimasyurkan, yang ditinggikan, diagungkan melalui setiap puji-pujian penyembahan yang keluar dari mulut bibir hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu akan telah melawat setiap hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti akan pulihkan. Tuhan akan pasti buka setiap jalan yang tertutup, Tuhan buka. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Kami datang hari ini akan membawa kemenangan, akan membawa kesembuhan, akan membawa kelegaan, akan membawa kepuasan hati kami di hadirat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, ambil alih hati pikiran hidup kami. Biar semua yang kami lakukan di tempat ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan dulu tos kanan kirinya. Haleluya. Boleh dengan sama-sama dengan saya serahkan dulu. Haleluya. Gitu ya. 1, 2. Haleluya. Yes, kita harus bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Katakan, dalamnya kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya. Katakan lagi, betapa dalamnya kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya. Oh Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi. Hanya di sebelah kiri saya ya, katakan betapa dalamnya. Amin. Yang di sebelah kanan tepuk tangan ke atas kepala. Kau baik Tuhan Yesus. Lanjut di sebelah kanan, katakan betapa dalamnya Tuhan. Yang di sebelah kiri tepuk tangan di atas kepala. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Selagi tubuh kita sehat, senangkan Tuhan. Amin. Katakan sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya, katakan sempurnalah kehidupanku
buat Tuhan. Jangan kalah sama singer Bapak Ibu Saudara. Lagi katakan kasih Allah. Woo! Amin. Yes. Haleluya. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Nyanyi, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Yes, oh nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya, haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Sebab tadi pujian itu nyanyi bagi Dia Sang Raja. Jadi kita bernyanyi buat Tuhan hari ini. Bukan untuk orang lain supaya lihat kita seperti apa, tapi buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengiring Yesus ke suka hatiku.
Bukan karena kuatku,
Haleluya saudaraku, mari kita sembah Dia. Nikmati hadiratnya dengan pujian penyembahan kepada Allah. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Karena di atas pujian penyembahan orang percaya Allah bertahta. Haleluya. Sungguh dahsyat kasih-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat hadirat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Semua bukan karena kebaikan kami, ini ada kemurahan-Mu bagi kami. Kumpulkan kami Tuhan, keluarga besar GB Tanah Merah di sini. Memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya seluruh pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Bagian kami sudah kami lakukan Bapa. Saat ini bagian-Mu Bapa untuk memberkati kami. Sehingga kami semua Tuhan, keluarga besar kami ini yang hadir, nanti pulang tidak sebagaimana mereka datang. Kalau mereka datang Tuhan dengan kelemahan tubuh, dengan kesusahan, dengan penyakit, mereka dan kami semua akan pulang dengan kesembuhan, dengan penghiburan, dengan keteguhan iman.
dan semangat di dalam menjalani hidup yang kau percayakan buat kami. Kami siap untuk menerima berkat-Mu ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Setiap kuasa yang bukan dari Tuhan kami tidak izinkan. Kuasa-kuasa perbuatan iblis kami perintahkan keluar dari area di mana kami ada beribadat tempat ini. Dalam nama Yesus. Segala roh mengantuk, segala roh yang mengembara kami tolak keluar dari area ini. Dalam nama Yesus. Kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kurang kencang. Haleluya. Puji Tuhan. Serasa kayak di Senayan ya. Sekali lagi yang kencang. Tepuk tangan yang kencang. Terus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mantap. Puji Tuhan. Ini memang jadwal saya akhir bulan. Kemarin sebetulnya saya sudah senang ya ada yang gantiin. Artinya bukan saya tidak suka untuk melayani firman. Tapi karena dari kemarin itu saya batuk terus. Bagaimana ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan dengan kondisi batuk. Tapi saya percaya dengan Tuhan izinkan saya melayani. Menyampaikan firman kebenarannya. Maka batuk yang ada di tenggorokanku ini sembuh dalam nama Yesus. Iya, batuk saya bukan karena virus, tetapi dokter THT mengatakan karena ada asam lambung yang terlalu banyak di tonsil dan di hidung. Jadi asam lambung itu yang membuat hidung tersumbat dan tenggorokan yang selalu terpancing untuk batuk. Jadi bukan karena virus kata dokter. Jadi tidak dikasih obat antibiotik, hanya obat racikan untuk batuk itu ya. Puji Tuhan, semua itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Di masa tua saya ini, saya masih bisa menyampaikan pesan kebenaran Tuhan. Ini bukan dari kuat gagah saya atau kebaikan saya. Ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita semua. Amin. Jadi yang saya mau bawakan untuk berkat buat kita untuk menjalani kehidupan di bulan depan ini. Karena ini minggu terakhir ya. Bulan depan sudah minggu awal. Minggu pertama bulan Agustus. Dan bulan Agustus itu kita ingat semua tanggal 5 Agustus itulah 1 tahun Pak Gembala ya. Opung Gembala meninggalkan kita. Tanggal 5 Agustus. Jadi tidak terasa ya. Hampir 1 tahun. Tinggal beberapa hari lagi. Ternyata beliau itu sudah 1 tahun tinggalkan kita. Rasanya kayaknya baru kemarin gitu ya. Tapi semuanya itu indah. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu untuk melatih kita, untuk semakin kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di sini saya berikan renungan ini atau firman Tuhan ini, yaitu kita harus tetap mempunyai komitmen dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan apapun kita tetap punya komitmen. Ya komitmen yang di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan ya, yaitu kita akan ambil dari Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Ayo kita buka bersama, kita belajar untuk kita punya komitmen dalam kehidupan kita ini. Hari-hari terakhir ini adalah akhir zaman saudaraku. Kita selalu mendengar baik dari YouTube, dari televisi, dari mana-mana berita bahwa keadaan dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu mari kita bersama-sama akan membaca Roma 12 ayat 11 dan ini kita aminkan dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ayo jangan malas. Karena saya sendiri sebetulnya untuk berdiri ini ya karena kemurahan Tuhan aja. Kalau melayan firman kuat. Tapi kalau hari-hari tidak bisa kuat berdiri lama ya. Jadi puji Tuhan, ayo kita yang masih sehat. Kita semangat di dalam menerima firman Tuhan untuk kita menjadi bekal untuk menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan buat kita. Roma 12 ayat 11. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Di hari-hari ini banyak orang percaya mengalami kesuaman. Suam. Suam itu apa? Tidak dingin, gak panas ya. Suam kuku katakan. Terhadap perkara rohani terutama ya. Suam di dalam segala kegiatan. Terutama dalam perkara-perkara rohani. Ya. Mana-mana kalau dikatakan ada ibadah, beribadah begitu. Ya, bukan cuma di gereja kita aja yang banyak kursi kosong. Di sana sini banyak kursi kosong ya. Karena memang karena kondisi dunia ini tidak baik-baik saja. Makanya terjadi kesuaman, terutama kesuaman rohani. Contohnya, misalnya dalam hal pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kita jemaat ada berapa sih? Doa malam, doa puasa, ibadah umum, seminggu cuman ya 3-4 kali ya paling. Itu pun tidak selalu harus hadir di gereja, melalui Zoom. Tapi yang ikut itu cuma bisa dihitung saudaraku. Bisa dihitung dengan jari. Coba kita tanyakan diri kita dalam kondisi suam atau tidak? Tidak usah kita melihat orang lain, mari kita lihat. Kita dalam kondisi suam atau tidak? Dalam hal pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan. Oh, kalau biasanya cinta mula-mula ya, wah menggebu-gebu. Biasanya ciri orang yang cinta mula-mula baru lahir baru gitu ya. Seperti kami dulu. Kami lahir baru di Makassar tahun 88. Begitu kami lahir baru, waduh. Tidak ada waktu kosong kalau untuk kongko-kongko atau cuman cerita-cerita, enggak. Waktu-waktu kami isi dengan pelayanan. Kami bikin persekutuan, kami undang doa malam, doa puasa di rumah. Bukan dari gereja, kami bikin secara oikumene. Kami sewa angkutan kota untuk ngambil jiwa-jiwa yang mau ikut ibadah. Jauh itu dari rumah dinas kami di Makassar itu ke Panakukang sana ya, jauh itu. Dari Hasanuddin ke Panakukang itu. Kami sewa kendaraan umum ya untuk membawa mereka. Kami sewa pulang pergi. Dan itu terjadi sampai di gereja ini, kita bangun gereja ini. Dulu kami sewa Metro Mini dari Pondok Gede untuk bawa jiwa-jiwa ke sini. Mereka antusias, wah mau melayani. Yang bawa Metro Mini pun, wah, mereka ikut ibadah. Keluarganya diusung semua, mumpung ada gratisan kan. Penuh itu Metro Mini dulu. Tapi lambat laun, terlalu jauh katanya. Padahal pulang pergi kita antar ya, bukan pergi sendiri. Dan sampai akhirnya sekarang ini 25 tahun saudaraku, GB Tanah Merah ini berdiri. Puji Tuhan, sampai Opung almarhum meninggalkan kita. Roh yang menyala-nyala, kasih mula-mula itu dia bawa sampai pada akhirnya Tuhan kehendaki dia harus berpindah ke Firdaus. Satu anugerah yang tidak pernah saya tidak pernah putus-putusnya di hati saya yang membuat saya selalu ada semangat. Meskipun bertubi-tubi banyak sekali tantangan, keadaan yang membuat kami tertekan,
Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh firman Tuhan yang mengatakan tadi saudaraku, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya melihat anak-anak muda di tempat ini, khususnya yang bagian sound system ya, musik, oh mereka semangat. Semangat. Itu menghibur saya. Dalam kesedihan saya itu terhibur oleh anak-anak muda yang semangat melayani kuat. Dan saya percaya pelayanan kalian akan berbuah-buah. Akan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi pakai helm ya. Jangan dipuji tahu-tahu terus nanti melempem, jangan. Karena ini firman Tuhan ini mengingatkan loh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena di dalam kesuaman di akhir zaman ini, terutama dalam pelayanan, mungkin dalam kebiasaan berkumpul, ya itu masih ada. Apalagi kalau namanya kumpul-kumpul pesta ya, pesta adat, masih terus penuh. Gak pernah ada yang absen. Paling yang absen itu yang sudah mendapat tugas pelayanan atau apa ya. Ya. Tapi kalau untuk pelayanan atau untuk ibadah, cuma di Tanah Merah aja kok dapat apa. Nah, lihat sikon, situasi dan kondisi tempat. Saudaraku, setia dalam perkara kecil, maka diberikan apa? Perkara yang besar. Hal-hal yang besar Tuhan akan berikan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Semua yang punya Tuhan itu, yang baik yang dari Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Diberikan kepadamu yang tidak kendor dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingatkan buat kita semua. Banyak hal yang membuat kendor, ini kita diingatkan. Mungkin kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan opung gembala. Opung gembala itu cerewet. Namanya Burjun. Katanya kalau Burjun Manjunta itu terkenal galak, katanya cerewet. Enggak lah kalau Burjun yang ini enggak ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan sampai kecewa. Mungkin kecewa dengan teman sepelayanan, kecewa dengan teman, kecewa dengan saudara seiman atau satu pelayanan. Tadinya pacaran, tahu-tahu udah nggak pacaran lagi. Kenapa? Tanda tanya. Mereka lah yang tahu ya. Tapi buntutnya akhirnya tidak melayani lagi atau ogah-ogahan. Di sini kayaknya nggak ada ya. Tapi di sana sini banyak. Ya. Mungkin merasa kurang dihargai. Kalau di gereja-gereja besar kan dikasih PK. Di sini anak-anak mudanya yang pelayanan dikasih PK enggak? Enggak. Yang ngasih PK ya dari atas. Amin. Nyatanya yang kuliah. Berapa yang kuliah semua sudah berhasil. Oh dari sini, dari gereja kita ini Tuhan ciptakan sarjana-sarjana yang begini macam. Asal jangan sudah sarjana begini macam, tahu-tahu tidak nampak lagi batang hidungnya. Malu. Aku kan sudah pangkat. Aku kan sarjana. Masa aku di gereja Tanah Merah gitu loh. Jangan ya. Jangan. Ingatlah dari mana kau bertumbuh. Karena kebanyakan dari sini ini, dari mulai sekolah minggu, sampai dapat jodoh juga dari sini juga. Nah itu memang kerinduan saya. Yang di sini keluarga besar GBI Tanah Merah, biarlah dapat jodoh juga Tuhan kasih yang dari sini aja lah. Gak usah jauh-jauh ke sana-sana. Dan melayani berkembang seperti asal muasal daripada Abraham, Ishak dan Yakub, ya enggak? Iya. Kalau Yakub paling-paling pergi kemana? Ke
pamannya. Sini juga banyak yang jadi menikah dengan pariban kan. Yakub kan dengan paribannya ya. Iya Pak Jabat. Iya. Siapa, Rahel dan Lea ya? Itu kerinduan Opung sebagai gembala senior ya. Pengen saya melihat anak-anak muda di sini dapat jodoh, lalu menikah di sini. Nanti kalau Tuhan panggil saya kembali ke Firdausnya, wah kalian jadi penerus-penerusnya ya. Ya dimulai dari Pak Gembala, ya Pendeta Frederick. Itu pun iblis tidak suka saudaraku. Begitu dia dilantik, diteguhkan jadi gembala. Diajak ke Pineng oleh kakaknya untuk check up, tahu-tahu harus bypass jantung. Tapi puji Tuhan saudaraku, semuanya itu Tuhan sudah tahu jauh sebelumnya. Harus bagaimana kita, harus apa yang terjadi pada kita. Tapi itu semua untuk membangun semangat dan iman kita. Amin. Bayangkan saudaraku, yang diperkirakan dokter di operasinya 5-6 jam sampai bahkan 8 jam kemungkinan. Ternyata oleh dokter di Mitra Kelapa Gading hanya 1,5 jam. Padahal operasinya banyak. Dibelah di lengannya, diambil pembuluhnya, dibedah bagian bawah dadanya. Kalau dilihat dari videonya itu saudara, waktu itu ditunjukkan waktu doa puasa ya. Wah, ngeri kita melihatnya. Tapi itu hanya 1,5 jam saudaraku. Itu salah satu mujizat. Dokternya sendiri juga mengatakan ini luar biasa. Yang tidak diperkirakan hanya 1,5 jam selesai. Puji Tuhan. Dan kalau mungkin orang lain udah belum bisa apa-apa ya dalam 10 hari ya, belum 2 minggu. Mungkin 2 minggu nanti baru hari apa? 2 minggu hari ke Senin ini nanti ya, 2 minggu. Udah nyetir mobil. Saya bilang jangan dulu lah. Nah itu semua adalah kasih kemurahan Tuhan. Semangatnya begitu besar. Ya. Hari Sabtu kemarin sudah khotbah doa puasa ya. Luar biasa saudaraku. Jadi jangan rasa kalau kita kurang dihargai jadi malas tidak mau melayani. Mereka tidak hargai kok. Aku nggak dianggap. Jangan. Pandang Yesus. Pandang Kristus yang memperhitungkan engkau. Jangan harapkan perhitungan dari manusia. Perhitungan dari manusia itu terbatas. Dan hanya sementara. Tapi kalau Tuhan yang hitung, Tuhan yang menilai semuanya itu indah pada waktunya. Seperti mimpi kalau engkau dipulihkan Tuhan, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Masa tua saya ini saya katakan Tuhan, kalau engkau masih mau pakai aku, sehatkan aku, berikan aku bisa jalan. Aku masih mau Tuhan, keliling melayani firman-Mu Tuhan. Sudah mulai semangat. Kemarin-kemarin waktu belum semangat, selalu teringat dengan almarhum, teringat kebaikannya, teringat kasihnya. Bayangkan saudaraku 52,5 tahun kami hidup bersama, tidak pernah setitik pun dia menyakiti saya. Tidak pernah keluar kata-kata yang kasar sedikit pun. Saya bilang dia suami yang the best, dia bapak yang the best, dia gembala yang rendah hati. Dan sejak kerja pun begitu. Dia seorang pimpinan di bawah pimpinan umum. Tapi kalau duduk nanti kalau ada pertemuan besar begitu, datang pimpinan-pimpinan dari pusat, dia duduk nggak mau di depan. Duduk nanti sama-sama anak buahnya di belakang. Paling-paling terus nanti dipanggil oleh apa itu kalau memimpin itu apa? Pemimpin acara. MC, aduh mau bilang MC aja kok susah. MC.
Oh, Pak Doli sih mau rangkir. Nyanyi Oh Danny Boy. Wah, kalau udah dipanggil. Dia terkenal kalau di perusahaan Pertamina dulu selalu nyanyi Oh Danny Boy. Danny Boy Pak katanya. Semua pimpinan dari pusat pun Danny Boy Pak. Ayo maju Danny Boy katanya. Nah, kalau udah nyanyi Danny Boy semuanya itu terdiam semuanya ya. Orang yang rendah hati. Tapi jangan, kalau di gereja jangan supaya dibilang rendah hati terus duduk di belakang, janganlah. Ya, kalau di gereja, ayo, kalau duluan datang, ayo duduk di depan. Jangan di belakang. Kalau di belakang itu biasanya yang terlambat. Iya. Saya biarpun terlambat, saya di depan juga kok. Ya, jadi mari. Kita tetap merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Tuhan yang akan meninggikan engkau dan aku. Amin. Jadi jangan kita kendor. Di dalam melayani Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan. Jangan kita malas-malasan atau aku banyak ini urusan ini dan itu. Karena disibukkan dengan pekerjaan mungkin. Dengan hobi atau punya aktivitas-aktivitas di luar lainnya ya di sana ya. Ayat nas di atas kembali mengingatkan kita supaya kita terus memilih semangat untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Berhati-hatilah, jangan kita tenggelam dalam kemalasan kita. Jangan kita tenggelam dalam kesuaman kita. Iblis itu licik, iblis itu penipu. Seringkali dia menipu hati kita. Dikatakan di firman Tuhan juga di Perjanjian Lama, hati itu licik. Mengapa dikatakan licik? Karena kurang berjaga-jaga, iblis yang menipu kita. Masuk dia. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan kita saudaraku. Kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan itu akan terpancar dari hidupmu. Dari sikapmu. Dari wajahmu pun. Ini orang kok suam banget. Itu tidak bisa dibohongi saudara. Mari, roh kita harus menyala-nyala. Ada itu lagu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo pemusik, ayo aku pengen nyanyi itu. Ayo pemusik sini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo penyanyinya mana ini? Saya soalnya nggak bisa nyanyi. Ayo, biarlah rohmu, ayo. Ayo berdiri, berdiri. Ucapkan, biarlah rohmu akan menyala-nyala. Amin. Haleluya.
Jadi saudaraku, kita harus berhati-hati. Kita harus periksa diri kita. Menyala gak ya roh? Karena dengan roh Tuhan yang ada dalam hidupmu menyala-nyala, maka engkau akan bisa berjaga-jaga di dalam seluruh sikap hidupmu. Di dalam perkataanmu, dalam pemikiranmu. Ini roh kudus atau roh iblis. Kita bisa membedakan. Dan Tuhan selalu kasih hikmat buat kita. Yang pasti, kalau kerajinan kita tidak kendor untuk melayani Tuhan, tidak kendor untuk datang secara pribadi kepada Tuhan, kita akan waspada. Waspada, waspadalah. Si penjahat iblis itu siap untuk menerkam. Tuhan ingatkan ini. Iblis datang dengan geramnya yang dahsyat, maka dikatakan di kitab Wahyu. Maka celakalah laut, celakalah bumi, di mana-mana terjadi malapetaka. Karena iblis tahu waktunya untuk dihukum sudah dekat. Maka dia datang dengan geramnya yang dahsyat. Maka dengan tipuannya, dengan perasaan umat Tuhan yang mulai ditipu, yang mulai dikecewakan. Melalui orang yang terdekat, melalui teman, melalui atasan, melalui pekerjaan, melalui banyak hal. Engkau akan menjadi suam. Tapi di sini tidak ada. Anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan tidak mau kendor di dalam melayani Tuhan. Tidak mau kendor di dalam berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Maka kesuaman itu akan menyingkir. Jangan sampai seperti ke jemaat di Laodikia. Ya, di kitab Wahyu itu jemaat Laodikia. Tuhan ingatkan, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku, kata Tuhan, akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, Wahyu 3:16 itu. Kita tidak berjaga-jaga. Kondisi kita suam. Gak usah ibadah. Aku kalau melalui Zoom kan gak kelihatan. Aku ngapain, pokoknya kelihatan aja Bu, yang gambar boneka itu. Ya, biasanya kadang-kadang gitu. Ayo biar dibilang ikut Zoom, tetap ikut ibadah. Tunjukkan namanya. Lalu gambarnya apa? Boneka kan? Boneka yang bulat dua, kepala dengan badan itu kan? Gak tahu di mana, di dalam, di rumahnya lagi ngapain, gak tahu juga. Jadi memang kita selalu harapkan kalau lagi Zoom kita ibadah, ayo tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu. Jangan hanya boneka, gambar boneka bola dua. Ya. Kalau kami ada persekutuan kami Immanuel, jarang. Kalau lagi mungkin mau ke belakang atau kemana kita tutup gambar. Tapi setelah itu kita buka lagi. Tidak ada yang seperti di gereja kita. Wah, ayo. Gereja kita yang buka gambar cuma bisa dihitung. Yang terus ya Pak Jabat, Bu Jabat ya pasti. Ya. Yang lain nggak tahu. Ada sih. Mungkin lagi sambil kesibukan mungkin ya. Tapi saya percaya, ke depan ini ayo semangat. Jangan sampai suam, karena ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Jangan sampai akan terjadi gereja Tuhan yang suam akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Pada waktu pengangkatan gereja Tuhan tidak terangkat, tapi tertinggal. Mari berdoa dan berjagalah supaya kita boleh terangkat bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di udara. Amin. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, saudaraku. Amin. Tidak sia-sia engkau berdoa, pegangan tangan dengan istri. Kalau belum punya istri, belum punya suami, ya pegangan tangan sendiri. Rasakan pegangan dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau ada dua sepakat minta kepadaku, aku mengabulkannya. Bahkan dikatakan kalau ada 2-3 berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Jadi biarpun
Saudaraku mungkin, opung doain aku jauh-jauh. Mungkin di benua mana, tapi Tuhan ada hadir. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh, jangan sampai kendor kita. Persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia jerih payahmu. 1 Korintus 15 ayat 58 ya saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 58, pegang teguh itu. Tidak akan sia-sia jerih payahmu. Kau tiap hari ke gereja atau hanya seminggu 2 kali, tetap setia. Loh, saya kasih tahu bukan pamer ya. Dulu opung gembala almarhum masih kerja ini, dalam kondisi kerja puasa 3 hari doa Esther. Pas hari ketiga kami naik ke Malino. Malino itu seperti puncak di sini. Dia masih bawa jiwa-jiwa itu dipenuhi. Mobilnya waktu itu hardtop. Pada pangku-pangkuan untuk dibawa ke Malino. Yang lain kami sewakan truk banyak sekali. Di sana kami lakukan baptisan. Siang malam kami adakan ibadah ada waktunya. Saudaraku, dalam kondisi puasa 3 hari, dia buka akhirnya di Malino, di tempat yang dingin sana. Pada hari ketiga, dia masih nyetir. Kuat dia. Karena apa? Karena Roh Kudus membuat menyala-nyala rohnya, semangatnya. Begitu juga aku percaya keluarga aku di sini, keluarga GP Tanah Merah. Mulai saat ini, saat firman Tuhan tertabur, tidak akan kembali sia-sia. Amin. Dia akan melakukan kehendakmu jadi. Kehendak Tuhan akan jadi atasmu. Saat kau tidak kendor lagi, menyala-nyala rohmu, melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka apa saja yang kau butuhkan, Tuhan akan berikan. Karena dari kekayaan dan kemuliaannya dia memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Saudaraku, yang terakhir, dalam hal komitmen yang seperti yang saya katakan di judul tadi, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ketika Yesus diutus ke dunia, dia menjadi manusia. Dia adalah Allah, tapi dia turun menjadi manusia. Firman-Nya itu, Yesus itu turun menjadi manusia. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 1 ya? Iya dong. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu sudah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah dunia ini. Yaitu Yesus. Tetapi dia memberi dirinya tersiksa mati di kayu salib. Jadi saya sekarang kalau lagi kurang enak badan, saya selalu diingatkan, oh Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib. Saya bisa melihat, saya merasakan dalam bayangan dalam roh saya, dalam berhubungan dengan roh Tuhan, saya melihat salib Tuhan itu. Waktu dia dihunjam dengan tombak ulu hatinya, dan di sana dia katakan selesai, dia habis nyawanya. Tuhan terima kasih, Engkau sudah selesaikan penyakitku di kayu salibmu. Kau sudah selesaikan kesusahanku di kayu salibmu. Jadi kalau engkau lagi punya pergumulan, tak sakit atau lagi susah, ingat salib Tuhan. Dia sudah selesaikan semua masalah kita di kayu salib. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, mari. Dia yang patut harus diagungkan, ditinggikan. Dicaci maki, dianiaya. Bahkan sampai sekarang ya, selalu orang yang tidak mengenal Tuhan selalu mengatakan bahwa Yesus Tuhan kok bisa mati. Dia mati sebagai manusia, tetapi dia tunjukkan bahwa dia Tuhan. Hari ketiga dia bangkit. 40 hari dia memperlengkapi murid-muridnya. Lalu dia katakan, aku akan kembali ke surga. Dan aku tidak biarkan kau yatim piatu. Kata Tuhan Yesus, aku akan berikan penolong bagimu. Yaitu apa? Roh Kudus. Tadi malam saya ada dengar
satu diskusi atau perdebatan. Kalau Yesus itu ada namanya, kalau Allah ada namanya, Roh Kudus siapa namanya? Roh Kudus tidak punya nama. Ya tidak punya nama, yaitu Roh Kudus. Kalau saya selalu katakan, Allah kita berapa? Satu, bukan tiga loh. Allah kita satu, yaitu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa siapa namanya? Tuhan. Anak siapa namanya? Yesus. Roh Kudus siapa namanya? Kristus yang diurapi. Jadi kalau tanya Roh Kudus siapa namanya? Kristus bilang. Yang diurapi. Yaitu Allah Bapa itu datang memberikan pengurapannya, yaitu Kristus. Yaitu Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu apa tiga? Satu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia datang ke dunia, firman-Nya itu menjadi manusia, rela mati di kayu salib untuk mengambil alih dosa-dosa kita, untuk mengambil alih semua penyakit kita, kelemahan kekurangan kita ditanggung di kayu salib. Maka ayo mulai sekarang, jangan kita ogah-ogahan, jangan kita loyo-loyo. Apapun tantangan yang kau alami, itu tantangan yang kecil, yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Manakala kau dicobai, dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Manakala kau dicobai, Allah tidak membiarkan engkau dicobai melebihi kemampuanmu. Saat kita dicobai, Dia memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita kuat menanggungnya. Amin. Saya kira kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya, begitu banyak latihan yang Tuhan izinkan buat kami sejak masa kami pernikahan, masa muda ya. 3 tahun pertama anak pertama meninggal. 3 tahun kedua anak ketiga Tuhan panggil. Setelah itu saya mengalami banyak penyakit, bocor jantung lah. Dari tahun 77 pas lahirnya Pak Gembala, saya sudah nyatakan dokter bocor jantung. Tahun 88 saat saya bertobat lahir baru, disitulah jantung saya disembuhkan. Mengalami kanker payudara stadium lanjut. Dokter PA kanker di Surabaya mengatakan, aduh ibu ini sudah stadium lanjut. Suruh PA, suruh biopsi, saya nggak mau. Saya bilang Tuhan Yesus, kuasa penyalibanmu sanggup menyembuhkan aku. Saya robek-robek itu surat biopsi. Suatu kali setelah pensiun, Opung Gembala almarhum, setiap saya kesakitan, dia oleskan dengan minyak tumpang tangan. Suatu kali pas rasa sakit, saya bilang, ayo kita sudah hilang. Karena waktu itu sudah hilang, tapi kok sakit. Saya pergi ke RSPP, diperiksa. Dokternya bilang, ibu ini pernah dioperasi sebelah kiri. Enggak. Ibu ini di mamografi ini hasilnya ini ada kok. Ini bekas ada jaringan yang terambil. Masa saya membohongi diri saya, dok? Ini enggak ada. Memang kalaupun itu jaringan terambil berarti karena Tuhan yang memang menyembuhkan saya. Dulu saya kanker stadium lanjut oleh keterangan dokter di Surabaya. Dan memang terjadi mujizat kesembuhan, itu benjolan yang kayak batu karang itu sudah hilang. Ya kalau memang itu sudah hilang sembuh dan terlihat di dalam foto itu, di mamografi itu ada bekas sayatan dan bekas pengambilan jaringan. Ya berarti Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia menyembuhkan dan betul-betul penyakit itu diangkat sehingga jaringan yang tidak berguna itu terlihat sampai sekarang hasilnya, bekasnya. Jadi manusia yang secara mereka pakai kepintaran ilmu gak masuk di akalnya, tetapi harus mengaminkan. Sampai dokternya mengatakan, Tuhan ibu dahsyat ya katanya. Ya memang Tuhan Yesus saya dahsyat, saya bilang gitu. Tuhan Yesus saya dahsyat. Dia sudah menyembuhkan saya dari kanker payudara, dari bocor jantung, dari tumor otak. Dokter sudah menyerah. Tapi dokter itu sampai sekarang masih praktek di RSPP. Dokter Joko Listiono namanya.
Sampai beliau itu minta didoakan. Bu, kalau gitu ibu sembuhkan Tuhan, doakan saya supaya saya disembuhkan. Dokter, kenapa rupanya? Saya katanya ada kelainan jantung. Saya doakan. Dan waktu kemarin saya kebetulan dirawat ada 8 hari di rumah sakit. Beliau tiap hari datang ke kamar saya. Karena beliau sudah merasakan mujizat-mujizat yang terjadi pada saya dan terjadi pada beliau. Saya waktu itu bikin KKR. Kesembuhan ilahi, menyaksikan kesembuhan tumor otak itu. Dokter itu bilang, boleh nggak saya bersaksi? Karena dia juga sembuh. Bersaksi dokternya di KKR itu. Bahwa ibu ini, Ibu Tiuri Simanjuntak ini disembuhkan, bukan manusia yang menyembuhkan. Tapi memang Tuhan Yesus. Beliau katakan begitu. Jadi saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia yang tidak mungkin, bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu lagu diciptakan Sari Simorangkir, anak saya. Waktu Opung Gembala divonis kanker usus stadium lanjut, stadium 4. Sudah dipotong 35 cm di pining. Dan dokter katakan harus di kemo. Kemo itu menyembuhkan, dok? Tidak. Kemo itu hanya etika kedokteran. Akhirnya almarhum katakan, saya tidak mau dioperasi. Biarlah Tuhan saya yang menyembuhkan saya. Akhirnya Sari digerakkan membuat lagu itu. Papa, ini menjadi doa kita, Pak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Pak. Pasti Papa akan sembuh. Puji Tuhan. Saya memang waktu itu juga berdoa, Tuhan, kalau Hizkia Kau berikan 15 tahun lagi perpanjangan umur. Berikan Tuhan. Bapak kami Tuhan, perpanjangan umur juga. Waktu Tuhan panggil setelah 15,5 tahun. Pas tahun ke-16-nya itu. Saya bilang, Tuhan, selama ini doaku, doa kami Kau kabulkan, kalau ini Kau kabulkan. Kau panggil Tuhan, kami masih butuh Dia Tuhan. Kami masih butuh kasih sayangnya. Ternyata Pak, Allah cemburu kami karena kami dan anak-anaknya terlalu mengasihi Dia. Mungkin lebih mengasihi Pak Opung Gembala daripada mengasihi Tuhan. Mungkin ya, kalau di penilaian Tuhan. Maka Tuhan ambil. Tuhan, kenapa Kau ambil? Tuhan bilang apa di hati saya? Kamu waktu suamimu sakit, minta seperti Hizkia, aku sembuhkan. Hizkia waktu itu sudah kutentukan meninggal mati. Tapi waktu dia meratap minta perpanjangan umur, ku kasih 15 tahun Hizkia. Setelah itu ku panggil, kata Tuhan di hati saya. Lah suamimu ku kasih setengah tahun bonusnya, 15,5 tahun. Baru ku ambil. Tuhan itu bilang di hati saya, saudaraku. Oh iya ya. Jadi kalau kita minta itu yang jelas-jelas. Ya, aku minta memang seperti Hizkia. Tuhan kasih benar loh. Mungkin kalau aku minta panjang umur ya Tuhan. Sampai pol. Oke dikasih. Tapi mintanya hanya seperti Hizkia. Ya dikasih persis seperti Hizkia. Malah dilebihi setengah tahun. Jadi saudaraku ayo. Dengan rohmu menyala-nyala. Apa saja yang kau ucapkan. Engkau perkatakan dengan profetik. Firman Tuhan kau perkatakan terus. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya dan amin akan terjadi. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kita pun demikian. Kalau Tuhan masih kehendaki kita hidup, berarti hidup kita, kesehatan kita pakai untuk melayani Dia, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini yang masih membutuhkan banyak pelayan-pelayan, yang masih membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh tulus melayani. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua kita belum melakukan apa-apa. Karena apa saja yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan catat semuanya.
Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya. Tidak ada yang tersamar, terbuka. Dia catat semua. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau tabur akan tuai. Mari kita tabur segala yang baik yang dikehendaki Tuhan. Maka kita akan menuai kehidupan kekal, keselamatan, dan kita akan menuai di mana anak cucu kita sebagaimana janji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan takut Tuhan akan diberkati sampai anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Anak cucu kami di keluarga besar GW Tanah Merah akan perkasa di bumi ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan buat kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kerajinan kami mulai sekarang tidak kendor lagi. Tetapi kami akan menyala-nyala roh kami. Biarlah roh kami menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Melayani pekerjaan-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Selama Engkau masih percayakan kami hidup Tuhan, menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan pesan kebenaran-Mu. Tapi Roh Kudus tidak terbatas di dalam memperlengkapi keluarga besar kami GBI Tanah Merah. Memperlengkapi kami semua yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami semangat, roh kami menyala-nyala di akhir zaman ini. Dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.